Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantre Herawati dengan akhir NIM 186. Saya Danur Parida dengan akhir NIM 171. Kami perwakilan dari kelompok 4 dengan mata kuliah Teori Teknologi Formulasi Sediaan Steril akan menjelaskan mengenai kasus tentang pelanggaran cara pembuatan obat yang baik. Mari kita simak videonya. Pada video kali ini kami akan membahas sebuah kasus mengenai pelanggaran cara pembuatan obat yang baik atau CPOB yang terjadi pada proses aseptik, yaitu kontaminasi yang terjadi pada stopper vial setelah dilakukan sterilisasi. Kasus ini penting karena sediaan steril seperti injeksi dan infus harus benar-benar bebas dari mikroorganisme. Kesalahan kecil yang dilakukan pada proses aseptik dapat berdampak besar terhadap mutu suatu produk dan keselamatan pasien. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami kejadian pada proses aseptik, mengidentifikasi pelanggaran CPOB, serta mengevaluasi risiko dan tindakan yang seharusnya dilakukan. Pembahasan juga disusun berdasarkan 3 pertanyaan pada kasus utama. Apa yang terjadi pada proses aseptik? Kasus ini terjadi di area aseptik dengan klasifikasi grade A berlatar grade B. Saat dilakukan proses pengisian produk steril ke dalam vial. Sebelumnya, stopper vial telah dilakukan sterilization out sehingga harus dalam kondisi steril. Namun, operator tanpa sengaja menyentuh bagian luar stopper vial setelah melakukan sterilisasi. Kemudian melanjutkan proses pengisian tanpa melakukan pelaporan atau tindakan korektif meskipun hal tersebut membuat resiko kontaminasi mikroba. Dalam proses aseptik, pengisian vial merupakan tahapan paling kritis. Prinsip utamanya adalah tidak boleh ada kontak antara permukaan steril dengan permukaan yang berpotensi terkontaminasi, termasuk tangan operator. Oleh karena itu, sentuhan pada stopper pasca sterilisasi merupakan defisiasi serius. Yang kedua yaitu pertanyaan kasus 2, apa pelanggaran CPOB yang terjadi? Pelanggaran pertama adalah pelanggaran prosedur aseptik, yaitu menyentuh komponen kritis stopper vial setelah proses sterilisasi, yang berpotensi menyebabkan kontaminasi mikrobiologis. Pelanggaran kedua adalah pelanggaran personal hygiene dan perilaku personel, serta tidak dilakukannya pelaporan dan dokumentasi deviasi. Menurut CPOB bab personalia dan bab produk steril, setiap penyimpangan wajib dicatat dan dilaporkan kepada quality assurance. Apa resiko dan tindakan yang seharusnya dilakukan? Kejadian ini menimbulkan resiko kontaminasi mikrobiologi yang dapat menyebabkan produk menjadi tidak steril dan berbahaya bagi pasien, seperti memicu infeksi atau sepsis. Berdasarkan EU GMP Aneks 1, batch yang terlibat harus segera di-hold atau dikarantina, kemudian dilakukan investigasi menyeluruh, termasuk evaluasi environmental monitoring, media fill, dan kompetensi operator. Jika resiko tidak dapat dikendalikan, batch harus di-reject. Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan corrective and preventive action atau CAPA seperti pelatihan ulang operator, revisi SOP, peningkatan pengawasan, dan penguatan strategi pengendalian kontaminasi. Sebagai kesimpulan, kasus ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap CPOB, disiplin operator, dan budaya pelaporan deviasi merupakan faktor kunci dalam menjamin mutu produk steril dan keselamatan pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.